Dalam tatanan dunia modern, saat ini negara tidak hanya berdiri atas tanah dan rakyat, tetapi ia juga berdiri pada kekuatan yang utama, yaitu pemerintah yang berdaulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Ananda Rohatus Sania, merupakan mahasiswa dari UNS Universitas Negeri Surakarta 11 Maret yang saat ini sedang menempuh studi di kampus UNS Kebumen. Adapun saya mengambil program studi pendidikan guru sekolah dasar. Saya berasal dari kelas 2B dengan NIM K732405. Adapun pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai unsur-unsur pembentukan negara dengan fokus kepada pemerintah yang berdaulat. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk mengajak penonton memaknai kembali tentang pemerintah yang berdaulat sebagai unsur fundamental negara. Kedaulatan secara etimologis berasal dari bahasa Arab yaitu daulah, yang memiliki makna sebagai dinasti pemerintahan atau kekuasaan. Adapun dalam bahasa Latin dimaknai sebagai soveranus yang berarti tertinggi. Hal ini dapat ditangkap bahwa kedaulatan merupakan bentuk kekuasaan yang mutlak di mana ia tidak berasal dari pihak manapun dan tidak tunduk pada otoritas lain. Ketika kita berbicara tentang pemerintah yang berdaulat, kita berbicara tentang kekuasaan tertinggi yang bebas dari tekanan, baik dari dalam maupun luar negeri. Tanpa kedaulatan, pemerintah tidak bisa menjalankan tugasnya secara bebas dan berdaulat, karena ia akan mudah didikte oleh pihak luar. Dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa, pendirian bersama untuk mencapai perdamaian dan kemajuan dunia yang bersih dari kolonialisme, rasialisme, dan apartheid dengan menempuh jalan aktif dan bebas tanpa a priori mengikat diri kepada kepentingan-kepentingan blok negara-negara besar. Kita membangun sebuah kemitraan yang lebih baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan. Tidak boleh ada pemaksaan. Kedaulatan memiliki dua dimensi. Kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam, kekuasaan tertinggi negara untuk mengatur urusan dalam negerinya, tanpa campur tangan pihak luar. Pemerintah berwenang mengolah kepentingan rakyat melalui lembaga negara sesuai dengan hukum yang berlaku dan rakyat wajib mematuhinya. Kedaulatan keluar, kekuasaan tertinggi negara dalam menjalin hubungan dengan negara lain, serta mempertahankan wilayah dari ancaman luar. Kedaulatan ini mencangkup wewenang mengatur pemerintahan dan menjaga keutuhan wilayah yang harus dihormati oleh negara lain. Berdasarkan hal tersebut dapat difahami bahwa kedaulatan negara merupakan karakteristik negara yang secara politik merdeka dari negara lain baik secara de jure maupun de facto. Seorang filsuf Prancis abad ke-16, Jean Bodin, menyebut kedaulatan sebagai ciri khusus dari negara. Baginya, kedaulatan adalah kekuasaan yang asli, tertinggi, abadi, dan tidak dapat dibagi. Asli karena tidak berasal dari pemberian pihak lain. Tertinggi karena tidak ada kekuasaan di atasnya. Abadi karena tetap ada walau pemerintahan berganti. Tidak dapat dibagi karena negara hanya punya satu pusat kekuasaan tertinggi. Dengan ungkapan lain, dapat dinyatakan bahwa kedaulatan itu membawakan sifat asli, tertinggi, abadi, dan tidak dapat dibagi. Pemerintah yang berdaulat sebagai unsur negara. Dengan definisi negara sebagai organisasi masyarakat yang memiliki wilayah tertentu dan berada di bawah pemerintahan yang berdaulat yang mengatur kehidupan masyarakat. Maka berdasarkan hal ini, negara memiliki 3 unsur pembentuk, yaitu rakyat, wilayah dengan batas-batas tertentu, dan pemerintah yang berdaulat. Kedaulatan menjadi dasar pelaksanaan fungsi-fungsi negara. Adapun fungsi negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah: 1. Melindungi. Pemerintah Indonesia wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. Negara bertanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan seluruh rakyat. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah harus mencerdaskan kehidupan seluruh warga negara. 4. Melaksanakan ketertiban dunia. Negara harus ikut
serta dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan 1. Kedaulatan berasal dari kata daulah dan dimaknai sebagai soveranus yang berarti kekuasaan tertinggi yang tidak tunduk pada otoritas lain. 2. Kedaulatan memiliki dua dimensi utama, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. 3. Jean Bodin menjelaskan bahwa kedaulatan bersifat asli, tertinggi, abadi, dan tidak dapat dibagi. 4. Pemerintah yang berdaulat merupakan unsur yang penting dalam terbentuknya suatu negara. Tanpa kedaulatan, pemerintah tidak dapat menjalankan fungsi-fungsinya secara bebas, seperti membuat hukum, menjaga ketertiban, melindungi rakyat, dan menjalin hubungan luar negeri secara sejajar. Makna terdalam dari pemerintah yang berdaulat adalah sebagai pelindung hak rakyat dan penjamin masa depan bangsa. tanpa kedaulatan, negara kehilangan arah. Tanpa kedaulatan, rakyat kehilangan perlindungan. Dan tanpa kedaulatan, kemerdekaan hanyalah slogan tanpa makna. Maka dari itu, sebagai warga negara, tugas kita adalah menjaga, menghargai, dan mempertahankan kedaulatan bangsa. Karena hanya dengan kedaulatan yang kokoh, Indonesia dapat berdiri tegak di panggung dunia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau penyampaian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.